RRQ Hoshi. Butuh satu kemenangan sebelum game ini akan dilanjutkan atau kalau tidak akan terhenti lalu RRQ Hoshi bisa turun ke lower bracket. Yes, dan ini menjadi pembuktian ya di mana akan dari pemilihan Minotaur sebagai jungler masih cukup efektif kah? Kalau efektif, mereka harus, kita bisa menilainya nanti dari team fight-nya ya. Apakah item dari Aura sendiri jadi dengan cukup cepat. Karena Mino dia butuh temen-temen yang lain juga dan dengan hanya Rafael ini tidak bakal cukup sama sekali. Yap. Lihat sekarang Clay dengan Faramisnya ada di area mid. Udah siap untuk memberikan gangguan yang begitu berarti kepada pemain dari Aura Fire. Tapi Kabuki dengan Melisanya ada di area yang berbeda pula. Plus di area mid mereka punya Parsha dan juga Rafaela untuk bisa mengcounter apapun nanti serangan dilakukan, setup yang dilakukan oleh mid laner yang dimiliki RRQ Hoshi. Oke, dan kita lihat juga ini dari sisi Aura Fire nantinya bakal coba untuk didepankan oleh high-nya sendiri ya. Dan sekarang di area tengah udah mulai terlihat adanya sedikit demi sedikit pokingan damage yang diterima satu sama lain. Tapi belum berimpact apa-apa, masih menit pertama juga mencari level 4 secepat-cepatnya. Jadi masih tetap dengan tempo pelan ya. Dan dari Mino sendiri karena dia adalah hero tank yang dimainkan sebagai jungler juga. Berarti dia adalah cukup tebal. Cuman memang butuh waktu untuk membersihkan dari creep. Yap, sementara untuk sekarang First Blood berhasil diamankan Fluffy, berhasil dihancurkan. Seperti biasa First Blood dari tadi diamankan oleh pemain dari Hoshi, mereka hanya tinggal meneruskan aja. Apa yang udah mereka milikin di awal, mereka bisa melanjutkan lagi. Tapi Albert dengan linknya siap untuk mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Oke, sejauh ini dari RRQ Hoshi cukup memegang kendali nih di game yang ketiga. Dan di arah bottom lane terjadi 1v1 situation, Kabuki mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan ini dia Turtle Cam by Samsung Galaxy A53 sudah muncul di lane of down dan udah mulai di set up oleh teman-teman dari Aura Fire. Yap. Ada high dengan Minotaurnya, Web, Feather Strike dikeluarkan, R7 diusir dulu, hanya saja momennya. Turtle-nya jadi kereset Om, Turtle-nya kereset, mereka kehilangan momen dan Pin sekarang level 4. Siap masuk mungkin flicker ataupun langsung menabrak dengan wild charge atau dia mau dengan wild charge langsung. Karena Clay-nya udah level 4 juga, siap untuk melakukan lagi karena kalau antarnya pertempuran yang langsung terjadi. Turtle-nya berhasil diamankan juga oleh pertempuran kali ini. Tapi untuk Yuzongnya berhasil dihancurkan pula, Albert sedikit lagi epitensi, bisakah dia bertahan karena ada serangan yang memang dilakukan bersama-sama. Tapi linknya tidak bakal kuat lagi karena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Yes, dan ini dia talent prediction by Art. Sekarang sama nih, 3 untuk Aura dan 3 untuk RRQ Hoshi. Karena ini adalah game penentuan juga di mana RRQ pastinya menurut aku akan bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya. Ya, tapi sejauh kita melihat ada team fight yang dilakukan oleh RRQ tadi di area dari Turtle, tapi dibalikan oleh Aura Fire. Yap, dan di arah top lane udah mulai terlihat juga dengan adanya pergerakan dari R7. 1 versus 2 bukan hal yang baik, tapi hanya memberikan efek mundur saja dari facehugger untuk control terlebih dahulu. Tapi masih ingin lebih, meanwhile di bottom lane 3 orang sekaligus dengan adanya sebuah wild charge kali ini dengan ada Bennett's Rage. 1 go away, tidak bisa menanggulangi damage yang masuk. Yap, benar sekali. Namun untuk sekarang coba lihat di bagian bawah, Minuan Furia dikeluarkan. Farabisnya dikepuk. Salto 3 kali. Main trampolin dia. Loncat-loncat di situ ya. Namun barusan tadi kayaknya ada satu kekaran dari runner apati ya. Oke, kalau begitu. Namun untuk kali ini kita lihat lagi di atas pertempuran antara Fluffy dan juga R7 masih belum berakhir. Belum berakhir. Ini masih berlangsung dengan cukup alot ya dari Aura Fire dan juga RRQ Hoshi. Karena mereka tidak ingin untuk meninggalkan pos mereka sendiri juga. Jadi top lane-nya dibiarkan, 4-nya bakal berjalan berbarengan. Tinggal siapa yang bakal menguasai untuk area dari mid-nya. Apakah itu Clavin atau bahkan dari Facehugger dan juga Godiva. Jadi karena ini Minotaur, dia punya support system dari belakang harus bisa jalan. Misal high-nya bukan Minion Rage-nya, ya belakangnya ini ada Feather Strike yang menyusul juga. Ya, sementara di bawah sekarang dari Skylar-nya udah menghilangkan lagi satu wave minion dengan adanya Nibiru yang dia milikin, hilang sudah. Clear minion, mereka pergi lagi untuk langsung melakukan setup di arah yang berbeda. Oke, Fluffy sudah mulai menzoning ke arah jungle milik Albertnya. Dan ini dia Starfall Camp by the Samsung Galaxy A53. Starfall yang kedua sekarang sudah muncul dan sudah mulai terjadi adanya keramaian di area tersebut. Di bawah nih di area Turtle udah siap banget loh. Itu coba lihat. Maestro juga di standby-kan di situ tapi Minion Furia tadi langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang tempo top lane-nya udah mulai masuk. Untuk Rafael pun berhasil dihancurkan. Sementara itu double kill berhasil didapatkan pula. Akan menjadi awal yang indah untuk RRQ Hoshi bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Karena sekarang ada go away di mana Facehugger-nya berhasil diselamatkan. Tapi ditembak oleh Nibiru Page. Sementara itu untuk Clay-nya bersama dengan Finn dan juga Skylar mereka semua bergabung. Dan Fluffy udah pertanda untuk dirinya agar harus mundur dari area tersebut. Kabuki posesif. Gak boleh deket
dekat-dekat, go away langsung dipukul mundur saja, diusir jauh-jauh. Tapi dilihat di arah bawah udah mulai ada satu platingan juga. Dan di mana altar turretnya berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Skylar. BOD sudah dikantongin nih. Ya, masih dengan satu buah BOD, jadi masih butuh waktu untuk Arky Hoshi juga. Tapi secara goldnya mereka sudah agak sedikit snowball sih. Ada perbedaan di angka 2000-an. Memang tidak terlalu signifikan, tapi tuh sudah ada pembeda berarti. Minim satu item lah yang pembeda dari Aura dan Arky Hoshi. Sementara most pick hero untuk kali ini itu ada di tangan Pakito. Yep. Antara di ban atau memang di pick ya. Di season 9 dia itu di pick cuma 37%. Tapi naik di season ke-10 di angka 69%. Oke, namun itu sekarang coba lihat serangannya. Berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Fluffy. Fluffy-nya pun tidak kuat lagi menahan apapun yang dikeluarkan oleh pemain dari Arky Hoshi. Oke, dan sekarang Arky Hoshi dengan Albert yang tadi udah nge-secure ke arah objektif Turtle. Cukup membuat dari segi goldnya unggul dengan item yang sudah dibuat juga nih Om. Ya, Windtalker untuk Link dan buat Minotaur ya, masih Molten Essence, masih ada Steel Like Blade, jadi masih dengan build up untuk item-item defense-nya. Berdasarkan Fury, sudah selesai. Jadi dari Albert ini bakal bisa memberikan damage yang cukup besar, mungkin bisa menargetkan ke arah dari Melissa, Kabuki. Ini macam-macamnya dengan part-part yang memang sudah terjadi ya di bawah tadi Steel Like Blade juga udah diamankan. Ya setidaknya ada defense terlebih dahulu lah di dalam tubuh masing-masing karena sekarang serangan dilakukan oleh pemain dari Arky Hoshi pun udah semakin kuat lagi Linknya bertindak sebagai eksekutor karena dia punya beberapa lini terdepan untuk bisa mencicil terlebih dahulu. Yes, dan Turtle yang ketiga sekarang akan menjadi kontes. Black Dragon Force sudah diaktifkan, Minion Fury begitu dengan ada Cloud Altar. Berhasil untuk disecure lagi dan lagi dengan adanya Albert. Retribution on point high, terculik sendirian, tertinggal dari rombongan yang membuat dia harus dihilangkan. Dengan tidak dapat Turtle dan high menghilang. Ini menjadi sebuah keunggulan kembali untuk Arky Hoshi. Tapi sementara waktu juga di sisi yang berbeda ya, ini dari Fluffy-nya bisa mendapatkan satu buah bottom turret. Jadi masih bisa ditukarkan lah oleh Aura Fire. Dan Arky mereka tidak mengendorkan serangan sama sekali. Mereka tetap masuk ke jungle dari Aura. Mereka juga lagi unggul untuk atributnya dan mereka bisa tetap memberikan pressure. Oke, dan tidak ada pressure karena pastinya kalian bisa dapetin diskon 90% dengan Nobar MPL sambil order GrabFood. Dengan ini dia promonya di mana QR code bisa langsung scan aja di layar kaca kalian atau langsung klik linknya di grb.to/mpl. Yap, sekarang Kabuki udah punya lagi karena Berserker Fury berhasil. Udah mengumpulkan lagi karena satu item, siap untuk melakukan lagi team fight. Mereka harus mengumpulkan begitu banyak item ya, apalagi dari Kabuki sangat diharapkan nih. Dari My Eyes on You-nya, ini kan damage-nya area banget. Setidaknya dia bisa memberikan damage secara langsung kepada player dari Arky Hoshi apabila mereka berkumpul jauh lebih besar lagi. Rodam kegelapan, itulah yang sedang diamankan pula oleh R7 dengan satu skin yang begitu baik dari Yuzong. Exorcist. Wah ini keren banget sih. Itu terang-terang gitu loh pakai naganya. Ya dong, kan namanya juga roh dalam kegelapan. Iya, jadi menerangi dalam kegelapan seperti kamu yang datang memberi harapan, tapi ternyata berakhir menjadi angan. Sedih banget. Ya ini pertempuran. Wah. Langsung hilang dan Atlas Parsianya berhasil dihancurkan. Rafaelnya menjadi orang kedua. Mereka tidak punya chance sepertinya bisa memenangkan pertarungan parusan. Hingga 3 playernya, 2 playernya berhasil diremukkan secara cepat. Oke, tapi Fluffy kali ini kembali harus ditumbangkankah karena jalannya ditutup dengan ada Guardians Barrier. Menuju ke arah belakang, Fluffy dengan Cyclone Eye-nya masih bisa menyelamatkan dirinya tapi ternyata tidak. Bakalkah dikejar, dibuka lagi area rumputannya dan Fluffy harus segera bergegas dari area tersebut. Di mana Lord yang pertama sekarang sudah mulai di set up oleh teman-teman dari Arky Hoshi tanpa adanya kontes. Albert men-secure Lord tersebut. Yap. Sementara kali ini Lordnya berhasil mereka ambil. Coba lihat dari sisi objektif, hanya ada satu lane di bawah yang dihancurkan. Tapi di area yang lain nggak ada loh. Tidak ada. Aura Fire mereka belum menemui jawaban untuk bisa nabrak di tengah juga. Dan Lordnya karena jatuh ke tangan dari Arky Hoshi. Ini dia. Defense harus bisa dilakukan oleh Aura Fire. Tapi mereka punya Mino. Mereka bisa defense dengan adanya Parsian. Nih di bawah. Coba lihat tuh. Coba lihat di innernya. Finn berani banget loh. Finn berani banget loh. Dia numpang masuk dong ke dalam memberikan gangguan keluar lagi. Iya. Dan satu inner turret di tengah. Bakal coba untuk dicicil dengan sebuah Renner yang digunakan di tangan Skylar.
sedikit lagi dan berhasil untuk dihancurkan. Lord berjalan di arah top lane, masih belum ada yang mengawal, tapi Fluffy tertarik dengan ada satu buah Shadow Stampede. Mencoba untuk flicker ke arah belakang, ditabrak lagi dengan ada sebuah wall charge kali ini. Ditutup lagi dan lagi. Guardian's Barrier, Fluffy akankah bisa selamat, tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Minion Fury kena 3 orang, tapi sayang sekali tidak ada follow up damage lagi dari sisi Aura Fire. R7 mencoba untuk mundur, tapi dari arah belakang. Skylar dengan Renner apatinya berhasil untuk mendapatkan Kabuki yang sangat-sangat penting. Wow, itu Rennernya connect-nya bagus banget loh. R7 begitu kuat, gak bisa ditumbangin. Mereka kalah leveling, mereka kalah atribut, mereka kalah dari sisi item. Ini akan sangat sulit sekali untuk pemain dari Aura Fire bisa mempertahankan, kecuali mereka memiliki momen yang sangat baik. Tapi linknya, Albert mencoba Tempest of Blast, lalu pergi dari area tersebut. Sebuah freestyle dulu bos. Nah, dari Albert masuk hanya memberikan sebuah geretakan, hanya singgah tapi tidak menetap. Oke, dan juga ada Endless Battle ya, sudah diamankan oleh Albert. Dan kali ini goldnya 10.000 loh bedanya. Grok dari Finn juga sudah berhasil untuk memberikan 7 assist. Cukup banyak dengan inisiasi dia, dengan wild charge-nya. Dan dari belakang ini yang harus diwaspadai Skylar. Dengan low HP masih sanggup untuk melepaskan Renner apathy karena dari positioning yang bisa masuk langsung ke belakang. Ini mungkin hanya ada dari Fluffy kalau flanking. Dan yang kedua adalah Vestager dengan Feather Extract dia. Yap, di bawah mereka hanya siap. Wow, sudah dikeluarkan kembali. Tapi dengan Mayas on you tadi dikeluarkan, mereka mundur lagi dikit demi sedikit. Hanya saja dari Melissa, poinnya coba lihat dari goldnya ketinggalan jauh loh. RRQ semuanya kaya raya tuh player. Benar. Sultan ya kayaknya di sini. Game yang ketiga sudah didominasi oleh RRQ Hoshi dan Aura Fire yang sekarang harus menemukan momentum untuk melakukan comeback. Karena kita bisa bilang dari Minotaur ini adalah hero momentum ya dengan Minion Fury-nya. Tapi balik lagi butuh follow up yang optimal, burst yang optimal untuk bisa menemukan RRQ Hoshi. Tapi itu nggak mudah karena ada Vault Altar pula yang pastinya bisa menyelamatkan rekan-rekan dari RRQ. Yes, dan memaksa untuk adanya double team fight yang harus dilakukan oleh Aura Fire. Sedangkan dari Minonya sendiri kan Mino Rage-nya dia hanya bisa sekali. Yap, Mino ini Fury. dari Minion Fury-nya, oke. Lord sekarang udah berhasil diamankan lagi oleh mereka. Udah langsung diambil posisinya. Gak diperbolehkan pemain dari Aura Fire guna untuk bisa mendekat. Karena Fluffy-nya hanya bisa melihat dari kejauhan. Tapi hai, akankah dia lompat ke depan dengan Minion Fury yang dia miliki lalu digeprek lagi tanahnya. Namun kali ini ada beberapa pergerakan dilakukan oleh pemain dari Chaos konsep dari dikeluarkan. Tapi Albert yang berhasil mendapatkan lagi karena Lord tersebut. Fluffy-nya tertinggal sendirian ditabrak oleh Wild Charge. Federation di bagian belakang dikeluarkan pula guna untuk bisa memberikan efek kapan. Tapi tidak bisa. R7-nya berada di bagian depan. Tapi dengan darah dari ke altar yang menjadi satu daya dobrak tambahan lagi. Ditutup lagi jalannya, ditarik dengan Shadow Stampede. Membuat dari Fluffy gak bisa pulang dengan selamat. Dan kali ini Lord yang kedua berjalan di arah top lane. Hanya tersisa 2 player aja dari Aura Fire. Akankah mampu untuk bisa melakukan adanya aksi defense karena dari RRQ Hoshi akan langsung aja menabrak arah base-nya. Yap, dan dipastikan untuk kali ini gamenya akan diperpanjang menuju ke game selanjutnya. Game ketiga milik RRQ Hoshi. Yes, tidak ada 3 poin penuh untuk Aura Fire.